Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dan untuk kali ini, aku bakal menceritakan alur cerita film dari Thailand yang berjudul Brother of the Year. Film diawali dari sebuah scene di sebuah bar yang menampilkan band memainkan musik tradisional Thailand. Di sana kita melihat pria yang bernama Kat sedang minum minuman dengan teman kerjanya. Di sana, Kat melihat seorang gadis cantik yang sedang minum juga. Kemudian, Kat mendekati gadis itu dan entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba Kat sudah membawanya pulang ke rumah. Dan di rumah, Kat terlihat sangat berantakan. Pakaian kotor di mana-mana. Kemudian Kat menawarkan minuman kepada gadis itu dan tanpa basa-basi Kat mematikan lampu dan langsung melakukan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Perempuan itu bernama Jen. Dia ternyata adik Kat yang selama 4 tahun kuliah di luar negeri dan malam itu dia kembali karena telah menyelesaikan kuliahnya selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu Kat sangat bebas membawa perempuan di rumahnya. Ketika Kat dan si wanita itu sedang asik-asiknya bercocok tanam pun kaget. Jen yang marah karena Kat kepergok membawa perempuan ke rumah dan menyuruh Kat untuk tidur di luar. Ternyata sejak kecil mereka selalu bertengkar tak ada habisnya. Alasan Kat tak pernah akur adalah ia sebenarnya menginginkan seorang adik laki-laki agar bisa berbagi cerita, komik, dan menemaninya bermain baseball. Namun ia malah mendapatkan adik perempuan. Sejak saat itu, Kat seperti tidak dianggap karena perhatian orang-orang beralih ke adiknya. Adiknya anak yang sangat pintar. Alhasil ibunya selalu memuji Jen karena lebih berprestasi dan selalu menjadi juara. Kat punya panggilan Miss V karena pada saat masih SMP, dia bermain baseball dengan Jen, dia terkena tongkat pemukul dan terluka. Namun Jen menutup luka itu dengan pembalut dan jadilah nama panggilan Miss V sampai sekarang. Jen yang baru saja lulus kuliah mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Saat mengikuti wawancara kerja, Jen bertemu dengan seorang pria yang bernama Moji. Dia langsung jatuh hati pada Jen. Dia pun diterima bekerja di perusahaan itu. Ternyata ide Jen mengenai produk terbaru di perusahaan itu langsung disetujui. Ia diminta untuk memimpin proyek di perusahaan itu. Saat Jen akan memimpin rapat di perusahaan itu, ia bertemu dengan Kat yang ternyata bekerja di tim yang sama di perusahaan itu. Seiring berjalannya waktu, Jen dan Moji saling jatuh cinta dan mereka pun berpacaran. Namun sebagai seorang kakak, Kat bersikap sangat protek pada adiknya. Banyak pacar Jen yang akhirnya putus dengan Jen karena sikap Kat. Maka Jen merahasiakan hubungannya dengan Moji kali ini. Namun pada suatu malam, Kat akhirnya tahu hubungan mereka setelah melihat Jen yang sedang mencium Moji. Konsep iklan yang dirancang Kat rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Hal itu dikarenakan desain warna yang ia pilih memiliki kemiripan dengan produk lain. Hal itu dianggap tidak masuk akal oleh Kat. Saat di toilet, ia bercanda pada temannya akan menjual ide itu ke perusahaan lain. Tapi ternyata Kat tidak mengetahui bahwa Moji sedang berada di dalam toilet itu juga. Dan ia mendengar semua perkataan Kat. Moji berkata kepada Kat bahwa bosnya akan sangat marah mendengar perkataan Kat. Moji berkata pada Kat bahwa bosnya akan sangat marah mendengar hal itu dan ia diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan itu.
Namun Kat membalas dengan mengancam akan membuat hubungan Jen dengannya putus dan membuat Moji takut. Moji pun meminta maaf kepada Kat dan tidak jadi memintanya mengundurkan diri karena dia takut hubungannya dengan Jen akan putus dan dia akan merahasiakan perkataan Kat. Tiba-tiba jatuh abu rokok di tangan Moji. Ternyata abu itu berasal dari si bos yang sedang merokok di atas mereka. Dan si bos pun sudah sanksi. Moji akan dipindahkan ke cabang perusahaan itu yang berada di Jepang. Moji menceritakan hal itu pada Jen dan membuat Jen sangat marah dan merasa kesal pada kelakuan Kat. Sebelum dikirim ke Jepang, Moji melamar Jen agar ia bisa membawa Jen ke Jepang. Akan tetapi, Jen yang merasa masih muda dan masih memikirkan kelakuan kakaknya yang belum bisa hidup mandiri, dia khawatir jika Kat ditinggal pasti akan sangat berat bagi Kat. Dan dia menolak lamaran itu. Akibat kesalahan Kat yang membuat Jen marah dan Jen bermaksud ingin merubah kelakuan buruk kakaknya, maka ia sebagai brand manager di perusahaan itu meminta agar Kat dikeluarkan dari tim proyek itu. Scene berpindah ke Moji yang sedang menjemput Jen di tempat pemeriksaan mata. Ternyata si Moji memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu dan mencari pekerjaan lain di Bangkok, asal bisa dekat dengan Jen. Di sini Moji kembali melamar Jen dan Jen pun akhirnya menerima lamaran Moji. Tibalah saat orang tua Moji berkunjung menemui Jen untuk membahas pernikahan mereka. Kat di sini mewakili pihak keluarga dari Jen. Moji dan ibunya berencana membawa Jen ke Jepang dan menetap di sana setelah pernikahan. Tapi karena hal itu, Kat tidak memberikan restu dan akhirnya rencana pernikahan pun gagal. Jen makin jengkel dengan kelakuan Kat dan berencana akan menjual rumah yang mereka tempati dan mengusir Kat dari sana. Hubungan Kat dan Jen akhirnya mereka saling bermusuhan. Kemudian Jen menemui ibu Moji dan mengatakan bahwa sudah mendapatkan restu dari ibunya untuk menikah dengan Moji. Waktu terus berlalu, keadaan Kat semakin kacau. Bahkan sampai dia dipecat karena kedapatan minum di kantornya. Jen yang mengetahui hal itu kemudian memberikan bantuan lewat teman Kat yang bernama Dir, dengan memberikan nomor telepon temannya yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Sebenarnya saat mereka bermusuhan, mereka saling merindukan dan saling menyayangi. Meskipun Kat selalu bertindak seenaknya dan selalu menyusahkan Jen, namun Jen selalu memikirkan Kat. Di balik kelakuan Kat yang seenaknya, sebenarnya Kat juga menyayangi Jen dengan tulus. Bahkan dia bersedia akan datang ke acara pernikahan Jen. Tibalah di hari pernikahan Jen. Di hari itu, Kat mengetahui bahwa Jen yang mencarikan ia pekerjaan. Di sini Kat merasa bahwa dia seperti pecundang yang tidak bisa apa-apa. Hal itu membuat Kat tersinggung dan tidak jadi datang ke acara pernikahan Jen. Setelah menikah, Jen pun pindah ke Jepang dan memulai kehidupan baru di sana, meskipun awalnya sangat sulit untuk Jen. Kini Jen mampu beradaptasi dengan masyarakat Jepang sampai Jen mempunyai anak di sana dan sampai saat itu Kat tidak pernah mengunjungi Jen. Seiring berjalannya waktu, Kat mulai menyadari semua itu. Akhirnya Kat memberanikan diri untuk berkunjung menemui Jen setelah sekian lama. Di sana, Kat bertemu dengan anak Jen yang pertama, dan ia memberikan nasihat kepadanya bahwa dia harus benar-benar menyayangi adiknya dengan tulus. Hal itu menunjukkan bahwa Kat menyesali apa yang terjadi, bahwa selama ini dia telah memperlakukan Jen dengan seenaknya. Dan film pun berakhir.